Hai anak kelas 10 SMA Negeri 1 Hemberua yang cantik-cantik dan imut-imut, polos-polos. Walaupun beberapa di antara kamu ternyata tidak polos. Ya. Selamat berjumpa kembali di program Papan Tulis Online untuk pemaparan materi dari saya, Ibu Elfrida Sidabutar, guru matematika di sekolah kamu yang akhir-akhir ini sangat sibuk. Mohon maaf ya, tapi saya minta tolong sama kamu untuk tetap selalu mengikuti program pemaparan materi. Jadi walaupun saya tidak sempat ke kelas, tapi tanggung jawab saya dalam menyampaikan materi sama kamu itu tetap jalan ya. Jangan bosan mengikuti program pembelajaran secara daring dari saya, karena memang situasi kita mengharuskan kita begitu. Jadi ikuti saja dan tetap semangat ya. Kita mulai ke videonya. Nah, di video ini kita bicara tentang trigonometri. Kemarin kita bicara tentang trigonometri, tapi unsur-unsur atau pengenalan atau apa ya, masih kulit-kulit dari trigonometri. Nah, sekarang di video ini saya sudah mengajak kamu memahami bagian tahap pertama dari trigonometri. Tetapi sebelumnya lagi, kamu harus ingat dulu apa rumus Pitagoras ya. Tahu kan siapa Pitagoras kan? Ini si Pitagoras. Ini paman saya Pitagoras ini ya. Mukanya dan jenggotnya begitu panjang. Karena dia paman saya, makanya saya jago matematika. Teorema si Pitagoras mengatakan bahwa panjang hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak lurusnya di dalam suatu segitiga siku-siku. Ya. Ini sudutnya dan ini sisi tegak, ini sisi mendatar. Yang dikatakan hipotenusa itu adalah sisi miring ya. Bahasa dari daerah asal saya Yunani, ini disebut sebagai hipotenusa ya. Kemudian rumus dari panjang hipotenusa ini adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kenapa harus kamu ingat ini? Ya, nanti kamu tentukan sendiri kenapa. Yang kamu temukan sendiri nanti alasan saya kenapa kamu harus mengingat ini dulu sebelumnya. Nah, selanjutnya apa yang kamu perlu ingat adalah rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi ya. Untuk segitiga yang seperti ini, alasnya ini, tingginya itu ya. Maka kalau kamu disuruh mencari luasnya, tinggal masukkan komponen-komponen di dalam rumus, di dalam gambar ke dalam rumus, sehingga kamu dapat menentukan jumlah luasnya. Nah, kalau segitiganya sama kaki, maka kamu harus tentukan dulu tingginya. Tingginya adalah ini, kemudian alasnya ini. Nah, kalau sudah dapat, kembali masukkan ke dalam formula sehingga kamu dapat menentukan luas segitiga tersebut. Bagaimana kalau segitiga sembarang seperti ini? Tetap bisa kita tentukan luasnya, tetapi tingginya adalah itu dan alasnya itu. Ini ya. Beda ya posisi tinggi dan alas di setiap jenis segitiga. Ya. Ya, tinggal kamu pahami saja mana yang tinggi dan alasnya. Kalau sudah paham tinggi dan alasnya, tinggal masukkan ke dalam rumus itu. Nah, kita sekarang masuk ke dalam trigonometri. Perhatikan gambar di atas, gambar berikut lah ya. Ini ada suatu lingkaran yang saya letakkan di dalam koordinat kartesius. Kemudian ada R atau jari-jari lingkaran ya. Jari-jari lingkaran itu ujungnya bertitik itu ya. Jari-jari lingkaran itu dalam koordinat kartesius koordinatnya itu. Nah, kemudian tadi saya bilang jari-jari lingkaran ini yang merah ini sebelumnya dia berada pada sumbu X, tapi dia bergerak atau saya putar sejauh alfa sehingga dia berhenti di sini ya. Titik berangkatnya adalah ini ya, sumbu X. Kemudian setelah berhenti dia kita tentukan nilai koordinat titik ujung dari jari-jari
yaitu adalah P yang koordinatnya A, B. Nah, setelah itu kita proyeksikan titik P ke sumbu X, ya. Kemudian dari situ terbentuk suatu segitiga siku-siku, ya kan? Tengok, ikuti kursor saya, ini, dan ini menjadi suatu segitiga siku-siku. Nah, alasan inilah kenapa saya bilang kamu di slide sebelumnya untuk memperhatikan rumus Pythagoras. Karena ya, trigonometri itu adanya di dalam lingkaran, tetapi lingkarannya, di dalam lingkaran itu ada suatu segitiga siku-siku. Paham ya? Kemudian kita keluarkan segitiga siku-sikunya seperti ini, kita gambarkan. Kemudian kita pindahkan nilai sudutnya alfa. Kemudian kita pahami bahwa kita kenali setiap sisi dari segitiga siku-siku ini menurut sudut pandang dari sudut ini, D. Pahami ya? Menurut sudut pandang dari sudut ini. Bukan dari sudut pandang si Pythagoras tadi. Kalau si Pythagoras tadi ada sisi tegak, sisi miring, sisi tegak, sisi mendatar, dan sisi miring. Namun untuk trigonometri dari sudut alfa ini, nama dari setiap sisi dari segitiga ini berbeda. Nah, oleh karena itu seperti ini, nama sisi AB adalah sisi di samping sudut alfa. Ya. Nama dari AB ini bukan sisi mendatar, tapi sisi di samping sudut alfa, karena sudutnya di sini. Tapi bisa saja nanti sudutnya ini berpindah. Tapi untuk kasus yang pertama, sudutnya itu di sini, maka AB ini disebutlah sisi samping sudut. Kalau AB di sampingnya, maka BC di mananya? Ini bayangkan, ini BC terhadap alfa. Ini sudutnya di sini BC, berarti dia sisi di depan sudut. Kemudian AC tetap disebut sisi miring. Ya. Jadi kita menyebutkan sisi di dalam segitiga siku-siku ini menurut sudut pandang si sudut alfa. Kalau ini sudutnya, maka ini disebut sisi di samping sudut, dan ini disebut sisi di depan sudut. Pahami ya, AC tetap disebut sebagai sisi miring, bukan sisi di samping sudut juga. Ya, AC tetap disebut sisi miring. Oke, oleh karena itu kita lanjut pengertian dari trigonometri. Pengertian dari trigonometri dalam bahasa Yunani itu disebut trigonon atau tiga sudut, dan metron yang artinya mengukur. Jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan atau perbandingan yang meliputi panjang dan sudut, panjang sisi dan sudut dalam suatu segitiga siku-siku. Jadi di sini kamu akan memperbandingkan atau melihat hubungan panjang sisi segitiga siku-siku dengan sudut-sudutnya. Nah, itulah yang disebut trigonometri. Tri itu juga bisa diartikan sebagai tiga. Kenapa tiga? Karena di dalam segitiga siku-siku tadi sudutnya ada tiga, sisinya juga tiga. Paham ya? Maka disebut trigonometri, tiga perbandingan. Tiga perbandingan panjang dan sudutnya. Ngerti ya? Ingat, itu pengertian dari trigonometri. Oke, kegunaan dari trigonometri ini untuk kamu apa sih? Ya kan? Kegunaannya banyak dia, bukan tidak ada. Yang pertama adalah untuk menentukan besar sudut dalam suatu segitiga siku-siku jika semua panjang sisinya nanti diketahui. Ini nanti tujuannya kita pakai di dalam soal untuk menentukan besar suatu dalam besar sudut dalam suatu segitiga siku-siku jika hanya diketahui panjang sisi-sisinya. Nah, dan sebaliknya nanti ya, dan sebaliknya kalau kita menentukan panjang sisi segitiga siku-siku kalau yang diketahui besar sudut-sudutnya. Itu kegunaannya dalam matematika.
Ya, kegunaan trigonometri dalam kehidupan kita sehari-hari di mana? Nah, ini kalau orang-orang teknik triangulasi digunakanlah dalam ilmu astronomi, dalam ilmu geografi, dalam sistem navigasi satelit. Ya, kamu sudah pasti tahu ada sistem navigasi di kapal-kapal nelayan kita. Nah, bagaimana sistem itu bekerja? Dia memakai prinsip-prinsip trigonometri, sehingga di laut sana kalau pergi nelayan kita bisa kembali pulang ke tempatnya masing-masing karena menggunakan atau memperdayakan sistem navigasi satelit, sehingga dia tidak tersesat. Kemudian di teori musik, ya, bagi kamu yang senang musik, trigonometri juga ada aplikasinya di sana, ya. Kemudian di analisis pasar finansial, ini untuk orang ekonomi juga digunakan prinsip-prinsip trigonometri dan lain-lain. Jadi banyak kegunaan trigonometri ini, ya. Jadi trigonometri ini diambil oleh beberapa prinsip ilmu terapan, dipakai sehingga trigonometri ini sangat berguna di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? Bukan sesuatu yang nggak pernah kamu pakai. Trigonometri ini pasti kamu pakai. Nah, kalau begitu apa sih trigonometri? Ya, sesaat lagi saya akan sampaikan, tetapi ini saya mau tampilkan dulu beberapa ilustrasi dari kegunaan trigonometri. Contohnya ini ada kapal, ya kan? Kapal ini sedang berada di tengah laut. Nah, dia supaya mengetahui lah, pokoknya macam mana lah ceritanya, dia bisa, saya sudah jarak saya dari pantai Tuhember 2 sekian. Nah, satelit menghitungnya dengan begini, ya, dengan perhitungan yang rumit, dengan menggunakan prinsip-prinsip trigonometri. Kemudian untuk orang astronomi, menghitung rasi bintang, menghitung berapa hari 1 tahun untuk rasi tahun ke depan. Nah, itu semua digunakan atau bisa ditentukan dalam mengaplikasikan prinsip trigonometri. Ngerti, bah? Oke, kalau begitu Bu, apa trigonometri itu? Nah, tadi saya sudah sebutkan, trigonometri itu adalah perbandingan atau perbandingan atau hubungan antara sudut dan panjang sisi dari suatu segitiga. Maka kita gambarkan lagi segitiga siku-siku kita. Kemudian kita ambil sudut alfanya di sini, ya. Sudut alfanya selalu dalam sudut lancip, ya, sudut lancip. Nah, kemudian kita kasih nama sisi-sisi di dalam suatu segitiga ini dengan huruf A. Jangan kita bilang sebenarnya A ini menyatakan sisi di depan sudut, tapi karena terlalu panjang untuk kita bilang sisi di depan sudut, kita ibaratkan saja atau kita misalkan sebagai A. Kemudian itu B, kemudian ini C. Nah, kalau begitu perbandingan trigonometrinya mana-mana saja, Ibu. Nah, yang pertama adalah perbandingan sinus si alfa atau sinus alfa. Sinus alfa itu, ya, sama dengan memperbandingkan sisi di depan sudut alfa per sisi miring. Ini alfa, mana sisi depannya? Tab. Ini mana sisi miringnya? Ini. Ya, itu perbandingan yang pertama yang disebut sebagai perbandingan sinus. Kemudian perbandingan kosinus. Kosinus itu memperbandingkan sisi di samping sudut, ini alfa, ini sampingnya, ini sisinya, kemudian dengan sisi miring. Itu perbandingan kedua. Perbandingan ketiga adalah tangen alfa. Tangen alfa adalah memperbandingkan sisi di depan sudut dibandingkan dengan sisi di samping sudut. Inilah 3 perbandingan antara sudut dan panjang sisi sisi pada segitiga. Kan 3 kan? Sinus, kosinus, tangen, kan hanya ada 3. Trigonometri, 3 perbandingan sudut, 3 hubungan sudut dengan panjang sisi-sisi di dalam suatu segitiga. Paham ya?
Tetapi namanya perbandingan pasti ada yang disebut kebalikan. Ya, kalau kita bicara tentang perbandingan, maka ada otomatis kita harus memahami yang disebut sebagai kebalikan. Nah, sekarang kita selidiki satu-satu siapa kebalikan si sinus. Ya, kebalikan si sinus adalah si kosekan. Kalau tadi sinus itu memperbandingkan sisi depan per sisi miring, maka kebalikannya memperbandingkan sisi miring per sisi depan. Ya kan, kebalikannya kan? Ini dengan ini kebalikannya kan? Tapi namanya disebut kosekan. Si kosinus apa kebalikannya? Namanya sisekan. Ya, rumusnya memperbalik lah ya. Kalau kosinus itu sisi samping sudut per sisi miring, maka kosekan dibalikan sisi miring per sisi samping sudut. Tangen juga ada kebalikannya, disebut kotangen. Kalau di tangen dia memperbandingkan sisi depan sudut per sisi samping, maka kebalikannya disebut kotangen memperbandingkan sisi samping sudut per sisi depan. Dibalikkan ya dek, dari atas ke bawah itu kalau dari atas ke bawah disebut sinus, maka dari bawah ke atas disebut kosekan, begitu sebaliknya. Jadi perbandingan kita ada 6 ya, sebenarnya 3, tapi karena kita pelajari juga kebalikan dari 3 masing-masing menjadi 6. Paham sampai di sini? Ini sajanya yang disebut sebagai trigonometri. Ya, ini dasar dari trigonometri. Paham ya? Semoga kamu paham. Tidak terlalu sulit. Ingat saja perbandingan-perbandingan ini. Nah, oke. Untuk semakin memahami perbandingan tadi, kita lanjut kita aplikasikan langsung dengan contoh soal. Misalnya ini ada katanya sinus alfa sama dengan setengah dengan sudut alfa antara 0 derajat sampai 90 derajat. Maka tentukan nilai cos alfa dan tangin alfa. Kira-kira bisa nggak kalau diketahui nilai sin, bisa nggak kita ketahui nilai cos dan tangin dari alfa itu? Bisa. Dengan apa? Dengan cara ya ingat tadi perbandingan itu dan definisi-definisinya. Paham ya? Oke, saya perlihatkan caranya. Nah, dari soal kita dikasih bahwa sinus alfa itu sama dengan 1/2. Ingat tadi apa definisi perbandingan sinus? Sinus itu adalah sisi depan sudut per sisi miring. Nah, di soal dia dikasih nilai 1/2. Berarti nanti kalau kita gambarkan segitiganya, sisi depan sudut itu nilainya 1, sisi miring itu nilainya 2. Ngerti nggak? Kalau ngerti, kita lanjut letakkan dia di dalam gambar. Misalnya gambarnya seperti ini. Ya, segitiga. Letakkan si alfa. Saya kasih sekarang alfanya di sini ya. Saya nggak kasih alfanya di sini. Boleh nggak dikasih di sini alfanya? Boleh. Ya, boleh. Tetap boleh. Kemudian nah, dari sini katanya sisi depan sudut per sisi miring. Mana sisi depan? Ini mana depannya? Ini. Dari soal nilainya katanya tadi 1. Maka letakkan di situ 1. Kemudian mana sisi miring? Ini ya kan sisi miring. Dari ini tadi sisi miring dan dari soal nilainya 2. Letakkan. Ya kan? Nah, kemudian sisi samping sudut yang belum kamu dapat kita ibaratkan sebagai X. Cari dulu ini supaya kamu dapat cos alfa dan tangin alfa. Cara mencarinya pakai apa? Kalau di sini 1, di sini 2, di sini berapa? Bagaimana kamu mencarinya? Yaitu tadi dari slide saya awal dengan cara Pitagoras. Ya, Pitagoras. Katanya sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi mendatar kuadrat. Pangkat 2. Ini bukan pangkat 1. Ini 2 ya, salah saya ya. Kemudian
Selesaikan 2 kuadrat. Salah lagi. Katanya sebelum dikuadratkan dipindahkan dulu. Ya. Nah, ini pindahkan ke sana karena itu yang mau kita cari. Ya, ini positif menyeberang jadi negatif, ini menyeberang menjadi negatif. Oke, supaya jangan negatif, semuanya kita kali dengan negatif 1 ya, supaya hilang di sini negatif. Maka semuanya kita kali negatif 1. Minus x kuadrat dikali negatif 1, x kuadrat. Minus 2 kuadrat dikali negatif 1, 2 kuadrat. 1 kuadrat dikali negatif 1 sama dengan kurang 1 kuadrat. Negatif dia ya. Itu 2. Oke, setelah itu kita akarkan ini ya kan, akarkan ini. Supaya hilang akar kuadrat di sini, maka timbul akar di seberang. Ya, ini tetap pangkat 2. Nah, sesudah didapat nilai x sama dengan akar 2 kuadrat kurang 1, kita selesaikan. 2 kuadrat sama dengan 4, 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian kita kurangkan, x didapat nilainya adalah akar 3. Nah, sesudah itu baru bisa kita tentukan kosinus alfa. Rumus kosinus alfa adalah sisi samping sudut per sisi miring. Tapi sebelumnya kita ganti dulu x ini menjadi akar 3. 3 ini ya, walaupun kayak cacing dia di situ 3. Oke, sisi samping sudut per sisi miring. Ini sudutnya, mana sampingnya? Akar 3. Mana miringnya? 2. Maka cos alfa sama dengan akar 3 per 2. Oke, tangennya. Tangen adalah sisi depan sudut per sisi samping sudut. Ini sudutnya, mana depannya ini, mana sampingnya akar 3. Maka sisi tangen alfa 1 per 3. Nah, di dalam perhitungan matematika dek, nggak boleh penyebut berakar. Ya, nggak boleh gini, penyebut itu berakar atau tidak rasional. Nah, sehingga kita harus rasionalkan dengan cara kali 1 per 3 dengan akar 3 per akar 3. Didapatlah hasilnya tangen alfa sama dengan akar 3 per 3. Paham nggak sampai di sini mencari cos alfa dengan tangen alfa? Gampang ya? Masih gampang sekali. Nah, mungkin begitu aja dulu ya. Begitu aja dulu untuk tahap awal dari mendalami yang namanya trigonometri. Catat semua yang saya tampilkan dalam video ini. Caranya pause videonya per slide, kemudian catat, pahami, dan rumus-rumus apanya itu tadi, rumus perbandingan trigonometrinya itu kamu hafal kalau bisa dipahami ya. Demikian pemaparan materi kita untuk trigonometri. Saya berharap kamu tetap semangat dan mengikuti program papan tulis online dari saya. Jangan jangan bosan-bosan untuk menyimak pemaparan materi dari saya. Dan saya mohon maaf untuk akhir-akhir ini saya kurang kurang banyak waktu untuk masuk di kelas, tapi saya berjanji dan bertekad pada diri saya sendiri untuk kamu tetap dapat pelayanan pemaparan materi dari saya dari kelas daring. Begitu saja dulu untuk video kali ini. Like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa saya akan tagih catatanmu di kelas luring. Sawah geuleuh.